Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur saat sore hari ini kita masih Tuhan beri kesempatan untuk kita beribadah, kita bersama berkumpul menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari saat sore hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan saat sore hari ini saya berjudul berani mengambil keputusan. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Mari kita sama-sama baca ayat ini, ya, ayat 28 sampai ke-30. 2, 3. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan. Satu pertanyaan Petrus kepada Yesus pada saat itu yang mendasari Petrus bertanya, ya, karena di ayat sebelumnya kalau kita lihat di Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, di sana ada orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ya, ketika orang kaya itu bertanya kepada, kita lihat di ayat yang ke-18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat yang ke-23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian Petrus bertanya, Tuhan, apa yang aku peroleh ketika aku mengikut Engkau? Apa yang aku dapatkan ketika aku mengikut Engkau, ketika aku percaya kepada Engkau? Bahkan di Matius dikatakan, upah apa yang aku dapatkan ketika aku mengikut Engkau? Semua saya tinggalkan hanya untuk Engkau. Ya, kalau kita lihat dari ayat beberapa dikatakan, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Ya, kami telah meninggalkan semua apa yang kami miliki. Ya, kalau kita ingat kisah dari Petrus ini ketika sama-sama sedang pergi nelayan, ya, sedang mencari ikan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita akan belajar sana juga. Kita lihat di dalam Lukas, ya, pasal yang ke-5. Lukas pasal 5 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya. Ketika Petrus mengalami mujizat, mengalami teman-teman Petrus dan teman-teman yang melihat bagaimana perbuatan Allah yang luar biasa, perbuatan Yesus yang dahsyat itu, ya, dia mengambil satu keputusan, ya, untuk mengikut Yesus. Ya, dia tinggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Ya, sampai Petrus berkata, ketika
ketika Petrus melihat orang kaya itu, betapa sukanya orang kaya itu masuk surga karena terlalu banyaknya harta yang dia miliki, terlalu kayanya dia. Ya, sampai-sampai ketika Tuhan bilang jual, ya, kemudian bagikan kepada saudara-saudara yang memerlukan, dibagikan kepada orang-orang miskin, tambah sedih dia karena dia merasa bahwa ini harta, ini aku yang kerja aku dapatkan. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi apa yang dikatakan Petrus berkata kepada Tuhan, segala sesuatu yang aku miliki aku tinggalkan hanya untuk Yesus. Ya, kalau sekali lagi kalau kita melihat di ayat yang sudah kita baca di Lukas pasal ke-18 tadi, dikatakan kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Ya, mereka tinggalkan segala kepunyaan mereka, mereka tinggalkan pekerjaan mereka, ya, mereka tinggalkan segala sesuatu hanya untuk mengikut Engkau. Dan Yesus berkata bahwa sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ya. Saudara kasih Tuhan, dikatakan di sana ada kata mengikut Engkau. Mengikut itu punya arti menurut atau ada di dalamnya. Ya. Mengikut Tuhan ada atau dikatakan di sana menurut. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hal yang sama seringkali seringkali bertanya, ya, sama yang apa yang disampaikan oleh Petrus. Apa yang aku dapatkan ketika saya percaya kepada Engkau Tuhan? Apa yang aku dapatkan ketika aku ketika aku mengikut Engkau? Ya, apalagi Bapak Ibu Saudara, kita sudah dewasa ya Bapak Ibu Saudara, pasti ada satu keputusan yang akan kita ambil ya ketika kita berani kita mengikut Tuhan Yesus. Ya, kalau masih anak-anak karena kita ikut orang tua gitu ya, karena orang tua saya percaya Yesus, ya saya percaya Yesus. Tapi ketika kita beranjak dewasa, ketika kita sudah beranjak ke, ya kan boleh katakan ke level yang tinggi, dewasa ya saya katakan, pasti punya keputusan sendiri, ya saya mau mengikut Yesus atau tidak. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau ketika saya merenungkan Tuhan, kenapa ya Petrus bertanya seperti itu gitu ya Bapak Ibu Saudara, seakan-akan dia itu nggak percaya, setengah percaya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ya manusiawi ya Petrus berkata seperti itu ya, segala sesuatu itu aku tinggalkan Tuhan buat mengikut Engkau. Apa yang akan aku peroleh? Ya. Dan begitulah biasanya Yesus menjawab bahwa ketika kamu meninggalkan istri, kemudian keluargamu, meninggalkan rumahmu hanya untuk aku, katakan setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan bla 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 bla-nya, lahiriannya, jasmaniannya, ya Bapak Ibu Saudara, ada janji yang luar biasa. Tuhan katakan akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara datang kepada Yesus, entah itu sedang datang beribadah di tempat ini, atau sedang berdoa di tempat ini, atau sedang berdoa di rumah, ya Bapak Ibu Saudara akan meninggalkan keluarga, ya, meninggalkan, bukan sekedar Bapak Ibu Saudara meninggalkan datang beribadah, aku tak ibadah, ya, bukan sekedar hanya meninggalkan hal yang rutinitas biasa, tetapi ketika kita meninggalkan mereka, ketika kita datang kepada Tuhan dan meninggalkan mereka, kita mau keberadaan kita atau bisa boleh katakan apa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan tulus gitu loh, ya, bukan karena semata-mata waktunya ibadah ya, aku tak ibadah. Jadi bukan karena rutinitas, ya, bukan karena hal-hal biasa, tapi ketika kita datang beribadah, ketika kita datang berdoa, ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan, ya kita lakukan itu dengan tulus. Amin.
ya, bukan karena paksaan, bukan karena nggak enak lah nanti kalau nggak ibadah, nanti daripada di WA ditanya dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan sekedar di ayat yang ke-29 katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, bukan sekedar hanya kita pergi untuk kita beribadah, kita bukan sekedar hanya pergi untuk kita berdoa, entah itu di tempat ibadah, entah kita ada berkumpul bersama-sama di tempat ini ataupun di rumah. Ya, ketika kita lakukan hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita ada kata ibadah, ya itu ikatan antara saya dengan Tuhan. Ya, ketika kita beribadah itu adalah ikatan kita dengan Allah. Ya, orang kalau sudah diikat itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi ibadah itu adalah ikatan kita dengan Allah. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita beribadah, mari kita lakukan semua itu dengan tulus. Ya, kita tinggalkan segala sesuatu, kita tinggalkan lahiriah kita tinggalkan secara jasmani kita tinggalkan. Bukan hanya sekedar rumah kita, istri, saudara, suami, atau anak-anak kita, ketika kita datang kepada Tuhan kita tinggalkan itu semua. Ya, tapi kita juga mau meninggalkan hal-hal duniawi. Ya, kita mau tinggalkan hal-hal duniawi, jangan lagi menjadi berhala. Ya seringkali apalagi kalau ibu-ibu gitu ya, apalagi saya juga seringkali gitu. Terus papa aja lah yang doa, aku tak ngurus anak-anak kan. Jadi anaknya jadi berhala Bapak Ibu Saudara. Ya, alasannya itu anak gitu ya, padahal bisa dikondisikan misalnya seperti itu ya. Tapi seringkali bikin alasan aja ya, bikin alasan. Saya nggak ibadah karena anak saya seperti ini gitu ya. Saya nggak ibadah karena seperti ini. Ya sebenarnya hal yang bisa dikondisikan. Kalau nggak bisa dikondisikan itu baru. Tapi kalau bisa dikondisikan, ya kita biarlah kita nggak memakai alasan apapun ketika kita datang kepada Tuhan. Ya memang akhir-akhir ini, minggu-minggu ini Bapak Ibu Saudara, hati saya itu pengen doa malam gitu loh ya, tengah-tengah malam ketika saya keliling itu maunya langsung doa gitu. Itu enggak ya, daging ini bener-bener diajak doa itu jangan minta ampun ya. Ketika saya keliling gitu ya, maunya itu langsung doa cuci muka gitu ya. Benar cuci muka Bapak Ibu Saudara, tapi langsung tidur lagi gitu loh ya. Kalau doa terus sudah kan keliling nyatanya kadang bangun gitu ya jam-jam 2, jam-jam 3 itu kan wajar gitu. Tapi saya langsung ingin berdoa. Benar saya cuci muka gitu ya. Pengennya sudah benar cuci muka, tapi itu tadi langsung tidur lagi. Ya, mari ketika kita tinggalkan. Jadi ketika Bapak Ibu datang kepada Yesus, meninggalkan semuanya, ya meninggalkan yang ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita. Ya, percayalah ketika Bapak Ibu meninggalkan itu semuanya, Tuhan katakan Tuhan akan kembalikan lipat ganda. Amin. Ya, seperti saat sore hari ini Bapak Ibu meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga. Ya, bukan hanya sekedar itu maksud saya. Ya benar kita tinggalkan mereka, tapi ketika kita datang di tempat ini, kita datang dengan tulus. Ya, kita datang dengan hati yang benar-benar rindu. Ya, dengan hati yang benar-benar ingin bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita hamba-hamba Tuhan tuh pengen jemaat Tuhan itu punya pengalaman pribadi lah bersama-sama dengan Yesus ya. Mengenal Yesus itu lebih dalam lagi gitu loh. Ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara ketika kita datang kepada Tuhan, meninggalkan perkara-perkara jasmani kita. Ya, percayalah Tuhan akan menjamin itu semuanya. Ya, Tuhan pasti akan tolong ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus. Ya, Tuhan itu pasti akan tolong. Ya, bahkan ada satu kesaksian ya, saya diberi kesaksian ya, ini juga menguatkan gitu ya. Ada seorang jemaat dikatakan
pada saat awal-awal COVID itu, dia katakan bahwa saya hanya punya uang 20.000, suaminya juga 20.000, ya kan? Nah, beliau datang beribadah awal bulan kan perjamuan, ya kan, perjamuan. Oke. Terus kemudian istrinya bilang, aku cuma punya uang 20.000, iya aku juga punya uang 20.000 atau gimana gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, ya udah nanti uang yang Bapak pakai, yang Bapak punya itu pakai beli bensin karena kebetulan bensinnya juga habis, gitu ya. Nah, beliau punya uang entah 20.000, entah berapa gitu loh Bapak Ibu Saudara, 7.000 atau berapa. Nah, ibu ini berkata bahwa Tuhan, aku cuma punya ini gitu ya uangnya. Terus nanti aku mau tak buat apa namanya, beli nasi jagung ya, pengen nasi jagung. Nah, pada saat ibadah ternyata ada yang mengedarkan kantong persembahan gitu ya kan, kantong persembahan. Jadi loh, ada persembahan, biasanya nggak ada gitu ya pada saat itu. Loh, ada kok diedarin kantong persembahan. Nah, ibu ini bilang, Tuhan, tanggung jawabnya Tuhan ya, tanggung jawabnya Tuhan ini ya. Aku cuma punya uang ini aja Tuhan. Aku nasi jagungku tak batalkan aja. Ya, ketika ibu ini, terus ini tanggung jawabnya Tuhan ya, tak masukkan persembahan. Aku tapi tulus Tuhan ngasihnya. Beliau bilang begitu ya, saya tulus Tuhan ngasihnya. Ya. Ketika beliau masukkan persembahan itu Bapak Ibu Saudara, enggak selang beberapa waktu lamanya Tuhan ganti Bapak Ibu Saudara. Ya, yang tadinya Bapak 20.000 atau 7.000, pokoknya uangnya hanya itu aja, Tuhan ganti 200.000. Ya, itulah ketika kita mengikut Tuhan, hal-hal yang ketika kita meninggalkan perkara-perkara jasmani kita Bapak Ibu, dan kita pandang Yesus, ya, percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Ya, dikatakan lipat, bahkan kalau kita lihat di Markus pasal yang ke-10, dari sisi pandang Markus kita melihat Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan berumah hidup yang kekal. Ya, sekalipun Abraham disertai dengan, di Markus dikatakan disertai dengan segala penganiayaan. Ketika kita ikut Yesus, ketika kita mengiring Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, ya. Tapi Yesus berkata bahwa itu akan saya lipat gandakan. Ya, apa yang sudah kamu lakukan, intinya gini Bapak Ibu, apa yang sudah kamu lakukan untuk Tuhan, ya, Tuhan akan perhitungkan. Ya, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan Yesus, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan Yesus, dengan tanda kutip ya Bapak Ibu ya, kita lakukan dengan tulus. Ya, kita lakukan dengan segenap hati, bukan karena paksaan, bukan karena sesuatu hal apapun, dengan motivasi yang benar, ya. Tuhan pasti akan gantikan itu lipat ganda. Ya. Seperti Bapak Daniel dan Ibu ya, jauh Bapak Ibu Saudara ya, Turen sana. Ya, saya pikir ketika besuk itu kan pernah salah jalan ya. Ketika besuk itu pernah salah jalan, oh sebentar lagi udah nyampe. Ternyata salah jalan ya. Ternyata sejauhnya entah apa ya. Dan saatnya meninggalkan anaknya ya, yang ada di rumah untuk datang beribadah. Ya, kalau secara jasmani Bapak Ibu Saudara, ya, kalau dipikir secara jasmani ngapain jauh-jauh gitu ya Bapak Ibu Saudara, jauh datang beribadah, udah cukup hari Minggu aja, cukuplah
kalau pas lagi lenggang lah ya, nggak seperti itu. Ya, tapi apa yang dikerjakan keluarga ini itu menjadi contoh buat kita. Ya, menjadi contoh sekalipun harus meninggalkan anaknya, ya, dan jauh ya Bapak Ibu Saudara, untuk datang beribadah. Ya, Tuhan akan lipat gandakan. Ya. Yang jauh aja setianya minta ampun ya, apalagi yang dekat harusnya lebih setia lagi. Amin. Ya, menjadi motivasi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, mari ketika kita mengikut Tuhan, sekali lagi, ketika kita mengikut Tuhan, kita tanggalkan, kita meninggalkan segala keluarga kita, meninggalkan apapun juga. Ya, mari kita datang kepada Tuhan dengan tulus. Bahkan sekali lagi bukan hanya sekedar itu saja, tapi mari kita tinggalkan hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan. Ya, dosa-dosa itu mulai kita tinggalkan. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan harus benar-benar ada pembaharuan. Ya, jadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus itu benar-benar harus ada pembaharuan. Percuma ketika kita datang kepada Tuhan kayaknya hidup kita sama-sama aja. Ya, percuma. Ya, jadi saya percaya ada begitu banyak kisah di Alkitab ketika berjumpa dengan Yesus akan mengalami perubahan. Ya, seperti wanita yang sakit pendarah 12 tahun, ya, kemudian Sakeus, ya, kemudian masih banyak. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah membaca Alkitab ini. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, pasti ada perubahan. Ya, pasti ada perubahan ketika kita berserah sepenuhnya, berserah ya, artinya dengan tulus, dengan segala kerendahan hati kita. Tuhan, aku mau mengikut Engkau, aku percaya kepadamu, ya, dengan segenap hati. Ya, mulai jangan kita ragu-ragu lagi akan janjinya Tuhan, tetapi mari Bapak Ibu Saudara kita lebih lagi percaya, ya, apalagi di tengah-tengah keadaan seperti ini, semakin hari semakin berpengharapanlah kepada Yesus, semakin hari semakin percaya bahwa janjinya itu ya dan amin. Kita melihat di 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Maaf Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Puji Tuhan. Ya, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, ingat janji Tuhan itu gak hanya untuk masa sekarang, gak untuk hari ini, tetapi untuk kehidupan selanjutnya. Ya, bahkan hidup kekal itu akan dijanjikan dalam kehidupan kita. Ya, latihan badan ini memang terbatas, apalagi sekarang lagi ngetren ya Bapak Ibu Saudara, bersepeda ria. Ya, waduh, ngetren sekarang sepeda ria ya, waduh. Kalau saya sama mami, dia amalin sepeda gitu loh, kan bisa toh katanya, ya bisa nih, tapi rempongnya itu di rumah itu loh Bapak Ibu Saudara ya. Saya sih pengennya seperti itu gitu ya. Sekarang di viral sepeda ria ya. Ya itu membuat sehat juga ya. Tetapi ingat, latihan badani terbatas gunanya. Ya, dikatakan tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya,
Luar biasanya janji Tuhan ketika kita datang beribadah, kita sudah menerima janji itu untuk saat ini. Ya, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita percaya, kita mendapatkan janji itu untuk saat ini, untuk masa ini sekarang juga, dan untuk masa yang akan datang. Ya, hidup yang kekal, hidup yang luar biasa bersama-sama dengan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sudah gak usah ragu lagi kita, gak usah lagi bertanya apa yang aku peroleh ketika aku percaya kepada Yesus. Hari ini, ya masa sekarang Tuhan akan jamin kehidupan kita. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan akan segala kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hal yang luar biasa Tuhan katakan bahwa akan kembali lipat ganda. Ya, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Ya, lipat ganda Tuhan kasih kepada kita. Ya, ketika kita mengikut Tuhan, ya segala apa yang kita miliki kita tinggalkan hanya untuk Tuhan, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau boleh dikata, oh so sweet banget Tuhan itu ya, romantis banget ketika kau tinggalkan semuanya dan engkau mengikut aku gitu ya, mengikut aku, percaya kepadaku, Tuhan akan lipat gandakan itu semua. Dan Tuhan akan kembalikan kesetiaan kita, pengiringan kita, ya percaya kita ya kepada Tuhan, jangan pernah luntur. Ya, keadaan apapun juga, ketika iblis itu pintar ya Bapak Ibu Saudara, iblis itu memang namanya aja menggoda ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mulai dalam hati Bapak Ibu Saudara mungkin tergoda, benar Tuhan itu mulai iblis itu mulai bekerja. Ya, iblis itu mulai menggoda saudara. Benar gak sih Tuhan itu tolong? Benar gak sih Tuhan itu pasti membuka jalan? Benar gak sih dan sebagainya? Ya, mari Bapak Ibu Saudara tak usah ragu lagi, percaya. Ketika kita ikut Tuhan Yesus, ketika kita percaya, bahkan disertai dengan penganiayaan sekalipun, bahkan firman Tuhan katakan saat ini kita berjerih payah dan berjuang. Kita berjerih payah dan berjuang, tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, jerih payah kita, perjuangan kita itu akan Tuhan ganti, Tuhan akan lipat gandakan, Tuhan akan berikan Tuhan akan balas apa yang kita lakukan untuk Tuhan, ya masa sekarang dan masa yang akan datang, hidup yang kekal. Ya, harus begitu mari Bapak Ibu Saudara tetap berjuang. Ya, sekalipun penuh dengan segala tantangan, penganiayaan yang jerih payah kita, bahkan firman Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ya, jadi ketika kita berani mengambil keputusan percaya kepada Yesus, percayalah dengan sepenuh hati, Dia yang akan bertanggung jawab. Ya, Allah yang akan bertanggung jawab, tidak pernah ditinggalkan. Ya, bahkan Yesus berkata bahwa aku tidak ingin satu manusia pun khawatir. Jangan takut, jangan khawatir, firman Tuhan katakan. Ya, firman Tuhan mengingatkan kembali. Firman Tuhan juga memberikan kekuatan kepada saya ketika saya ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan jamin kehidupan kita. Ya, ketika saya harus mengambil keputusan untuk pure, untuk full dalam melayani pekerjaan Tuhan, ya seringkali itu, saudara benar-benar sukanya menggoda. Ya, ada peluang, ya ada peluang untuk saya bekerja secara reguler gitu ya. Wah itu kesempatan. Ya, tetapi kembali ketika saya bilang sama pada suami, saya tak kerja aja ya. Sebab aja lah yang layannya, aku tak tak kerja reguler aja lah ya. Lama-lama ibu, paling ibu Bapak Ibu Saudara, soalnya saya ngomong kayak gitu ya, terserah malah gitu ya. Jadi tapi jawaban terserah itu kayaknya kayak enak banget gitu ya. Jadi terus ya adalah Tuhan, terserah saja lah Tuhan gitu ya. Ya, kalau memang Tuhan panggil saya untuk full menjadi seorang hamba-Nya, saya percaya ketika saya ambil keputusan untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dan akan bertanggung jawab. Ya, Tuhan pasti akan menolong saya, Tuhan pasti akan memberikan
kekuatan. Ya, puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita benar-benar mengikut Tuhan, ketika kita percaya sekali ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan bertanggung jawab, Tuhan pasti akan menolong kita. Puji Tuhan, dan demikian renungan firman Tuhan sore hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau pujian. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Kami mau terus mengiringkan Tuhan. Kami akan terus mengikuti Engkau. Kami akan terus percaya sampai menyelamatkan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oh Yesus.